Silakan ini Pak. Mungkin sekaligus juga menanggapi dari Pak Antoni tadi, menarik ya, bahwa langkah apa yang bisa diambil selain diskusi begitu. Selain diskusi itu apa solusinya? Solusinya adalah mindset atau watak pemerintah itu harus dirubah. Wataknya itu harus dirubah. Mindsetnya itu. Mindset sesat. Saya nyata mindset sesat. Cara berpikirnya sesat dan sok benar. Ya semuanya lah. Termasuk presiden juga. Kenapa saya bilang mindset sesat? Ini perlu Depril nih, Pak Depril. Mindset sesat. Dulu saya termasuk mindset sesat juga. Saya termasuk ketika perubahan undang-undang ini. Ketika itu BP2MI dulu nama BNP2TKI. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan TKI. Sekarang Badan Pelindungan Pekerja Migran. Nah, ini yang menyesatkan. Inilah sesuatu yang menyesatkan. Pelindungan. Apakah masuk pelindungan itu? Pak Depril harus dengar ini. Pak Depril. Pelindungan itu ekosistemnya. Bukan masalahnya. Ekosistem. Bagaimana orang ini bisa berproses? Rohnya apa? Penempatan. Rohnya adalah penempatan. Kenapa penempatan? Kalau nggak ada, kadang ini BPDM ini sesat juga sedikit nih. Kenapa sesat? Kemarin acara Migran Day dibilang slogannya lawan human trafficking. Masa dunia penempatan dia bilang human trafficking, mendowngrade. Dunia penempatan dan dunia human trafficking beda jauh. Istilah saya maaf agak sedikit jangan samakan bentuknya tai kerbau dengan tai sapi, disamaratainnya. Human trafficking beda, penempatan beda. Tapi mereka itu sesat, menyesatkan mindset ini. Jadi masuk pelindung itu ekosistem nih. Apa target mereka? Penempatan dan dipisah. Kalau saya presiden, saya perintahkan mereka tuh, berapa target kalian? Penempatan. Karena masalah hak rakyat, hak hidup mereka. Jangan sok kalian melindungan. Pelindungan dagangan bagi penguasa, dagangan buat politik. Dagangan, sok sibuk, sok bekerja. Penempatan terhambat. Apa sih maksudnya? Emangnya mereka tuh mampu mencari kerja mereka ini? Emang mereka menyusahkan negara? Seperti kata Pak Eko tadi, pelindungan. Seperti Pak Yusri bilang tadi, pelindungan. Emang enak manja? Ini manusia loh. Gak perlu yang lebay-lebay kayak gitulah. Lebay. Pelindungan. Ketika banyak masalah nggak ada tuh selesai sama mereka. Banyak laporan kok Mbak. Saya perlu pernah menjadi staf khusus Mbak. Banyak tuh masuk setiap hari. Enggak kok. Saya tahulah wataknya orang pemerintah pejabat kerjanya. Mindset itu harus dirubah dulu. Mindset. Ingat ya, jangan mindset sesat. Jangan pelindungan menjadi dagangan. Pelindungan yang dimaknakan adalah sempit. Adalah kasustik. Gimana cara ngerubah mindset? Nggak bisa mindset. Ini merubah mindset itu ya salah satunya solusinya bukan revolusi. Presiden Jokowi harus turun tangan. Kenapa Jokowi itu kan orang Jawa. Yang banyak bekerja itu adalah orang Jawa. Pekerja migran itu banyak orang Jawa. Jokowi harus sadar, jangan mau dikadalin oleh pembantu-pembantunya ini. Dikadalin. Tapi gini Pak Asnil. Apa? Undang-Undang 18 itu baru selesai kan 2017 Undang-Undang 18. Aturannya dimandatkan 2 tahun setelah itu. Asumsikan saya 2019. Nah, 2019 terakhir itu badan baru keluar. Ya. Nah, begitu keluar mereka moratorium Pak Asnil. Moratorium, semua PM itu pulang, ya kan? Terus sibuk menyelesaikan bansos macam-macam orientasi pemerintah dah. Ketika dibuka mereka belum siap mungkin Pak Asnil. Belum siap menafsirkan maksud saya, model penempatan yang baru. Persoalannya gini. Kita tunggu. Ini kita mindset ini bukan mindset ke Timur Tengah, tapi mindset dunia penempatan keseluruhan. Jadi gini, Bung. Apa kunci bonus demografi? Tunggu dulu, Bung. Siap nggak siap? Mereka harus siap, Bung, karena dia penguasa. Ini ada aturan baru yang straightnya harus dibuat untuk membuat penempatan. Ternyata antar instansi pemerintah ini tidak sama menafsirkan. Contoh satu,
menafsirkan pasal 30 saja. Itu makanya PMI presiden, tidak boleh di presiden urusannya sini. Karena mindset orang sesat kedua-duanya. Sesat. Jadi mindset sesat ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Pak Depril ngomong kalau deputinya nggak boleh kan nggak boleh bunyi. Itu kan Pak Direkturnya, Bung tahu targetnya mengajar Beni nih. Bagaimana Beni? Kalau Pak Depril gak ada salahnya, cuma Bukan kinerjanya dia cara bekerja aja banyak pada saat kritik. Bukan. Artinya 3 instansi pemerintah ini perlu penyamaan yang substantif terhadap Enggak, ini undang-undang Bung bisa diselesaikan oleh presiden, Bung. Mindsetnya ini dirubah dulu. Karena gini, Bung, mindset itu kenapa? Jokowi mengatakan bahwa 2023 ada resesi, Bung. Katanya hari-hari gelap. Sekarang apa solusinya? Ramalan. Bukan ramalan, Bung. Udah ada indikator-indikator yang kuat. Udah kuat indikatornya, Bung. Amerika, Cina, berapalah negara-negara pertumbuhan ekonominya melemah, resesi. Jadi, ketika resesi ini, Jokowi tidak melihat suatu celah, yaitu dunia penempatan pekerja migran. Ini terbukti tahun 1998 Indonesia krisis moneter. Siapa penyelamatnya? Ketika resesi itu adalah krisis moneter salah satunya, di mana cadangan devisa kita tidak ada. Ekspor dari tambang, dari sumber daya alam, ekspor dari produksi Indonesia itu tidak akan diterima. Karena ekonomi di negara sana tuh lagi down, lagi turun, melemah. Tetapi ingat, ada satu sisi lagi, yaitu pekerja migran ini, Mbak. Kenapa pekerja migran ini disebut pahlawan devisa? Kenapa nggak disebut penghasil devisa? Kenapa nggak disebut penghasil devisa? Kenapa disebut pahlawan devisa? Sejarah 98 itulah. Ketika Indonesia krisis moneter, para pekerja migran kita yang berjumlah 6 juta orang tuh rajin transfer duit, ngirim duit sini. Itulah kunci resesi ini. Makanya mindset sesat pejabat sekarang itu harus dirubah. Harus dirubah sesat. Buka. Harus. Cabut moratorium. Jangan dipersulit seperti Pak Depril. Membuat aturan kayak gini lah, Pak, gini lah, gitu-gitu. Kayak Tuhan aja dia. Ini saya marah. Cabut Kepmen 260. Cabut. Ya zero cost lah, macam-macam lah. Kita punya mimpi besar, silakan. Saya punya mimpi punya mobil mewah atau punya rumah mewah, sah-sah aja. Tapi realitas nggak pada saat sekarang ini saya. Karena nggak ada penempatan, akhirnya nggak punya mobil. Bukan, ini Bung jangan tafsir ke situ. Ini umpama cara negara bermandang, pejabat negara berpikir. Kita punya mimpi besar, sah-sah aja. Yang kita hadapi realitas sekarang. Ada 59% penduduk Indonesia tamatan SMP ke bawah. Sekarang bagaimana nasib mereka? Kasihan janda-janda. Bagaimana nasib mereka? Apakah Pak Depril menanggungnya, mempersulit tadi itu? Oh kayak gini zero cost. Lalu Korea kayak gini penempatannya. Karena Taiwan kayak gini, Pak. Bullshit tuh semuanya, kayak Tuhan aja kalian. Baik. Jadi gini, Mbak, tunggu Mbak, supaya tuntas ini cara mindset mereka ini. Seakan-akan mereka itu bicara pelindungan. Pelindungan itu dijadikan komoditas politik mereka. Komunitas cara kerja mereka. Mereka itu siapa, Bang? Pejabat lah. Pemerintah. Asli kan mantan pejabat. Siapa, Bung? Saya bukan mantan. Saya kan staf khusus waktu itu, Bung. Staf khusus itu apa sih perannya? Gak ada perannya, Bung. Saya udah beri masukan, termasuk saya pernah marah sama Pak Depril. Jadi harus bertanggung jawab juga 1,5 tahun ngapain aja. Saya pernah marah, Bung. Saya cuma pembisik. Oh, pembisik. Saya cuma pembisik. Iya, Pak Depril pernah saya marahin. Janganlah persulit orang-orang lah, orang bekerja kayak kalian aja kasih makan. Terus memang menyusahkan negara mereka? Enggak ada susahkan negara mereka, malah membantu negara mereka. Berpikirnya dungu ya. Bukan dungu, Bung. Kalau dungu enggak, mereka tuh cerdas, Bung. Orang-orang bergelar. Bukan dungu, mindset satu ilmiah, Bung, bahasanya, Bung. Bukan menghina itu. Tapi sesat, bukan dungu. Mindset. Ya, mindset sesat. Sesat di jalan yang benar ya. Enggak juga. Enggak, cara pandangnya itu, orientasinya itu atau paradigmanya itu. Kalau bahasa keren oke dah, paradigmanya lah. Paradigmanya itu seakan kalau seorang buta nih
gajah dipegang ekor kakinya, dia bilang gajah itu tonggak ya, wow, keren ya. Sementara yang megang telinganya mengatakan bahwa itu kayak gini lah. Jadi paradigmanya Mbak tidak komprehensif. Roh dari dunia PMI itu apa? Penempatan rohnya. Karena di negara kita kesulitan mendapat pekerjaan atau pekerjaan terbatas. Dan anehnya ada mindset sesat lagi, satu lagi ini dari pejabat nih. Seorang anggota DPR mengatakan malu mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Malu kita katanya. Lah, itu bukan orang sembarangan bekerja ke luar negeri. Saya dari dulu punya cita-cita jadi pekerja migran, nggak tahu saya alurnya. Tapi akhirnya tercapai juga jadi staf khusus, Bung. Tapi sampai bekerja ke luar negeri nggak bisa. Jadi apa malunya? Itu peradaban, hal yang biasa. Jangan dianggap itu dunia ina. Kadang menganggap dunia penempatan dunia ina. Lalu timbul pemikiran pelindungan. Pelindungan seakan-akan PMI nak manja, harus digendong-gendong, disanjung-sanjung. Seakan-akan itu butuhnya. Saya 2 tahun menghadapi PMI, butuhnya bukan itu Mbak. Bagaimana mereka cepat proses, gampang, mudah. Ada satu lagi Mbak, yang lucu nih. Orang udah punya PK, udah punya visa, malah dipersulit. Ditanyakanlah visa Anda visa calo. Calo. PK Anda kayak gini, apa tuh PK-nya, gajinya atau jamnya sosok lah. Pokoknya intinya intimidasi seseorang itu, PMI itu. Ya kan? Sekarang saya ketika ditilang polisi, saya kasih SIM, pernah nggak polisi mengatakan, SIM Anda SIM calo? Ada nggak kayak gitu? Jadi, Mas Nil, kalau di dunia migrant worker atau pekerja itu ada istilah inspeksi bersama, Pak. Labor inspection lah istilahnya itu. Kalau di orang-orang nakar paham itu, Pak Depril juga pasti paham. Saya rasa itu yang harus didorong agar Kemenaker, Kemenlu dan BP2MI itu melakukan inspeksi bersama terhadap hal-hal teknis yang tadi jadi perdebatan. Contoh, tinggal tidak satu rumah dengan pengguna, itu usulan BNP 2TKI dari 2010 pasti. Boleh tanya Pak Yusril nih. Gini Bu, sebentar Bu. Nah itu yang harus itu bisa saja Bu. Intinya presiden kok, gampang kok presiden perintahkan, Beni, Bu Ida Pozia, Kemenlu. Dengan Pak Nil, dengan tidak mengurangi, ini masalah sesi nih. Bukan Pak Nil, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Presiden Jokowi saat pertama dilantik itu sudah mengambil keputusan yang kurang tepat dengan menghapuskan KTKLN. Ya itu teknis lah bagi saya. Nah, itu artinya salah satu ini. Dia juga bukan mau KTKLN nggak ada kok negara sana menanya. Mana KTKLN Anda nggak ada. Bukan, pasti sebentar. Buat Jokowi berapa panjang jalan yang tersambung, berapa investasi yang masuk, sampai sejauh mana progres IKN itu jauh lebih penting ketimbang pekerja migran. Percaya saya. Bukan kayak gitu. Pemerintah itu lebih hebat seharusnya dari mafia. Mafia 1 hari bisa berangkat dia harus hebat. Gue 1 detik bisa berangkat. Itu baru harus mindset yang benar. Ini malah memperpanjang proses. Akhirnya panjang proses apa? Orang malas, mempersulit. Terus proses tadi itu Bu, sebentar Bu. Permudah. Siapa bilang permudah? Ada VVIP akses. Bung, oke, silahkanlah. Bung selalu membawa saya ke jalur Beni, membentur sama Beni. Oke, saya udah bilang, saya mengkritik BPDB mindset sesat juga, bilang saya. Jangan memperdalam lagi masalah BPDMI ini. Sebenarnya BPDMI ini harus didobrak juga. Tenang aja, saya demo nanti bahwa saya bukan nggak berani sama BPDMI, nggak berani sama Beni. Jadi kapan kita demo BPDMI? Besok pun oke aja. Rubah mindset BPDMI. Tapi yang paling praktis Bu, Presiden. Gampang. Pak Presiden kan bilang resesi 2023. Nih solusinya dipisah PMI. Kenapa? Si Ida Pozia, si Beni ini bilang kayak gini. Gampang Bung. Kalau presiden bicara, daripada demo capek, daripada kita ada forum, karena mindset orang susah Bung. Menteri dalam luar negeri mau ngomong kayak gini, pelindungan. Kan pernah bicara sama Pak Yuda. Oh Pak Asdil, sistem OCS Malaysia itu keren, bagus, mana salahnya? Ketawa juga saya. Lu kalau orientasinya pelindungan, ya udah jangan usah kiriman orang, nggak usah kiriman, diperketat aja. Kapan perlu bikin paspornya, bikin ininya, ID-nya di Amerika.
Nggak boleh di desa. Supaya lebih sulit lagi. Nggak terpenuhi unsur-unsurnya. Kalau itu mindsetnya, karena pelindungan. Makanya saya sebut pemerintah adalah safety player. Nggak berani lima risiko. Kerja-kerjanya normatif aja. Cari aman. Takut dengan risiko. Risiko itu harus kita hadapi. Bung Aznil, bagusnya ini kan diskusi kata Om Anton. Gak usah diskusi mulu. Besok atau lusa tolong diatur, kita temui Pak Muldoko KSP, kita minta didorong segala macam. Jadi kita ambil peran. Jadi kalau kita hanya atur A B C D udah kita ambil terang. Kita datang ke KSP, kita minta ini begini untuk menghadapi resesi bla 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 bla. Ini Bu, saya orang politik, saya tahu lah. Muldoko nggak punya kekuatan, saya tahu lah. Nggak punya kekuatan. Tawaran kita yang punya kekuatan Bu. Seminggu tuh demo depan istana. Jadi yang punya kekuatan gimana nih? Kita. Seminggu di istana. Pada April ini bisa saya pecat nih besok. Iya, karena mindsetnya itu rusak. Siapa mindset rusak yang menghambat PMI, pecat hari itu juga. Pecat. Benar. Ini harus tertanam di otak DPDMI. Masa human trafficking isunya? Dia dunia perempatan dibilang human trafficking. Dunia dia dunia penjahat. Gila ini bilang. Saya selalu memanggil Bung Aznil ini sebagai wakil kepala badan waktu beliau masih di sana.